kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah tentang eksplorasi air tanah ya. Jadi basic tentang eksplorasi air tanah. Nah, kita ketahui kebutuhan air per orang per hari itu di Indonesia itu kelihatannya masih di level sama dengan Filipina. Itu berarti dalam order sekitar 160-an ya. 160 liter per hari kebutuhan air bersih. Jadi kita dari grafik yang ditunjukkan di sini ini average water use per person per day itu Amerika masih paling tinggi kebutuhan airnya, kemudian yang di daerah di didominasi yang di Afrika itu cukup kecil ya, kecuali di Kamboja, ini juga di Asia tapi cukup kecil ya. Nah, kita lihat kebutuhan air yang sedemikian besar ya di negara-negara tertentu, ini menunjukkan bahwasanya air bersih ini memang menjadi masalah yang pelik karena memang dibutuhkan oleh banyak orang. Di daerah-daerah tertentu air bersih itu mudah sekali didapatkan, tetapi di daerah-daerah tertentu air bersih itu sulit sekali didapatkan. Jadi demikian juga dengan kebutuhan air, mestinya di daerah-daerah yang industrinya cukup tinggi itu mestinya kebutuhan air menjadi sangat banyak ya. Oke. Nah, di sini di Indonesia dalam posisi di sekitar Filipina dan Peru ini berada pada posisi tengah-tengah ya, sekitar tengah-tengah kebutuhan air. Nah, ini mendasari bahwasanya kajian tentang air ini menjadi sangat signifikan, terutama tentang keberadaan air yang ada di bawah permukaan. Ya, karena air itu bisa jadi di permukaan ada, di bawah permukaan juga ada. Oke. Nah, kemudian pengambilan air kalau dari kacamata fungsi negara di tahun 2014 dari ourworldindata.org ya. Ini kita lihat bahwasanya Indonesia itu fresh water withdrawals-nya itu cukup lumayan ya, cukup besar ya, dalam order yang cukup tinggi ya, sekitar ya hampir mendekati 800 billion meter kubik ya per tahun, jadi annual fresh water withdrawal. Nah, kita bisa melihat di sini ternyata di beberapa negara tertentu ya itu kebutuhan airnya cukup tinggi ya. Ini di Amerika ini cukup tinggi, di Indonesia juga cukup tinggi. Kemudian di daerah sekitar Afrika ya, tengah Afrika Barat ini ya, relatif tidak begitu tinggi karena memang daerahnya kering ya. Jadi ini total yang diambil yang dipakai semuanya ya, baik untuk agriculture, baik untuk industri maupun untuk penggunaan domestik. Jadi kita bisa melihat perkiraan di sini. Nah, kelihatannya memang fresh water needs atau kebutuhan air untuk negara-negara di dunia ini masih tetap akan banyak sampai besok ke depannya ya, karena air merupakan vital yang kebutuhan yang sangat vital bagi makhluk hidup ya. Nah, bagaimana ketersediaan air ini di alam? Itu ternyata 97% itu air itu ada di samudra. Air yang ada di dunia atau di bumi ini 97% itu ada di samudra. Kemudian yang 3% ini yang merupakan fresh water. Tentu saja air yang di ocean ini merupakan saline water ya, atau air asin gitu. Tapi yang fresh water hanya 3%. Nah, dari 3% air yang ada, air fresh yang ada di bumi ini, itu 77% itu berbentuk es ya, di kutub ya. Jadi dan kutub dan daerah pegunungan yang tinggi ya, itu air freshnya itu 77% dari 3% itu dalam bentuk es frozen ya. Kemudian 22% itu tersedia di dalam tanah ya. 22% dari 3% itu tersedia di dalam tanah, atau sekitar 1/5-nya ya dari 3% ini tersedia di dalam tanah. Kemudian sekitar 1% itu ada di atas permukaan tanah. Bisa dalam bentuk danau, dalam bentuk sungai, maupun dalam bentuk streams ya.
atau aliran-aliran air. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya ternyata fresh water itu sedikit sekali ya, sedikit sekali, dan pengambilan negara-negara itu cukup banyak ya. Jadi oleh karena itu kajian terhadap fresh water ini atau ketersediaan fresh water ini menjadi sangat sangat penting ya untuk kita kaji secara lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat secara perkiraan kualitatifnya kira-kira semacam ini. Jadi kalau dari sebuah gedung yang tinggi begitu ya, pencakar langit itu ya, itu kira-kira air tanah itu hanya setinggi orang ini ya. Ya, kemudian air yang ada di permukaan itu hanya lebih kecil lagi ya, lebih kecil lagi dari ukuran yang contohnya ini ya, kualitatif ini, hanya sebagai ilustrasi saja. Nah, kemudian kajian terhadap air fresh water yang ada di dalam tanah maupun di permukaan tanah itu biasanya tidak terlepas dari yang disebut sebagai siklus hidrogeologi. Jadi untungnya itu ada proses siklus hidrogeologi begini ya, yang bisa mengakibatkan ketersediaan air fresh di dalam tanah itu menjadi cukup ya, atau menjadi ada. Andai siklus hidrogeologi ini tidak ada, maka air fresh itu akan habis. Semuanya akan menjadi air asin. Nah, siklus hidrogeologi itu biasanya semacam ini ya. Di daerah terbuka yang kaya akan air itu akan terjadi evaporasi karena panas dari matahari. Bisa dari mana-mana, bisa dari permukaan tanah, bisa dari danau, bisa dari sungai, bisa dari laut. Pokoknya air yang di permukaan bumi yang terkena langsung oleh sinar matahari sebagai pemanas di bumi itu akan mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian uap tadi akan terbentuk di atas sebagai awan ya, sebagai awan yang berupa uap air begitu. Nah, kemudian uap air tadi itu akan bisa terkondensasi mungkin karena tekanan rendah di situ, sehingga mengumpul uap airnya dan suhunya biasanya menjadi lebih dingin, sehingga uap air tadi akan menyatu membentuk formasi awan yang mungkin dikenal sebagai cumulonimbus ya, awan besar yang kaya akan uap air. Kemudian ketika kandungan air di dalam awan itu sudah jenuh, maka air itu akan jatuh dalam bentuk hujan ya, dalam bentuk hujan. Nah, kemudian hujan itu tentu saja sebagian akan menyerap di dalam tanah, sebagian akan mengalir di permukaan tanah ya. Yang menyerap di dalam tanah ini dikenal sebagai infiltrasi ya, dia menginfiltrasi tanah masuk di dalam tanah. Sebagian itu akan disimpan oleh akar karena kemampuan akar untuk menyimpan air begitu. Sebagian akan mengalir lewat pori-pori yang ada di dalam tanah ya. Pori-pori yang air yang mengalir dalam pori-pori dalam tanah tadi akan mengumpul di suatu tempat yang namanya reservoir air ya. Jadi ada lapisan-lapisan di dalam tanah itu yang tersaturasi dengan air, karena ada pori-pori di dalamnya, pori-porinya penuh dengan air, maka dia istilahnya adalah tersaturasi, fully saturated dengan air. Nah, kalau infiltrasi air ini cukup banyak, maka kandungan air di dalam tanah itu menjadi lebih banyak. Seperti kita lihat kalau pas musim hujan itu sumur-sumur di belakang rumah kita mungkin ya, yang bisa dilihat airnya itu akan naik. Tapi ketika musim kemarau itu akan turun. Karena apa? Karena infiltrasi air hujan itu banyak pada saat musim hujan. Nah, sehingga permukaan air atau cadangan air di dalam pori-pori batuan itu meningkat. Tentu saja cadangan air ini kalau dia memungkinkan, dia akan bergerak melalui konsep atau melalui prinsip gravity. Dia akan bergerak menuju ke ketinggian yang lebih rendah. Dia akan merambat pelan-pelan begitu ya, bergerak pelan-pelan. Ya, berjalan pelan-pelan ya. Sehingga dia pada suatu ketika dia akan keluar dalam bentuk mata air ketika ada cross cutting lapisan yang mengandung air tadi, ada cross cutting begitu, entah dari patahan atau dari singkapan begitu, maka akan muncul mata air.
mata air itu bisa jadi dekat dengan sumber infiltrasinya, bisa jadi juga jauh dari sumber infiltrasinya sampai biasanya akan membentuk sebuah sistem aliran ya, atau dikenal dengan das ya, daerah aliran sungai. Jadi suatu area yang biasanya area tadi itu menyakup infiltrasi, dan semua output dari semua keluaran dari air itu biasanya dia akan lari ke sungai ya, ke sungai, khususnya untuk air tanah yang dangkal. Untuk air tanah yang dalam dia akan lari lebih jauh lagi, mungkin sampai ke pantai begitu. Oke, nah kondisi ini akan terus berulang karena air yang keluar dari mata air itu tadi otomatis akan menyatu menjadi sungai, kemudian sungai akan mengalirkan air fresh tadi ke laut atau ke danau, sehingga proses evaporasi bisa berlangsung dengan kembali akan terjadi proses evaporasi, sehingga kita bisa melihat akan ada sebuah siklus hidrogeologi. Siklus hidrogeologi ini mestinya akan membawa ketersediaan air fresh itu menjadi lebih terjaga begitu ya. Kalau siklusnya terjadi lebih bagus, akan tersedia air fresh yang lebih bagus. Kalau andaikan salah satu dari sistem ini bermasalah, misalkan saja tidak ada lapisan tanah yang bisa menyimpan air, ya maka otomatis air yang turun sebagai hujan ini langsung run off ya, dia akan lari menuju ke tempat yang rendah. Nah, jadi tidak tersedia air di dalam tanah gitu. Atau presipitasi dari hujan atau terjadinya hujan itu jarang sekali, jadi sumber infiltrasinya juga sedikit, maka groundwaternya juga akan sedikit. Nah, di geofisika itu mengambil bidang meteorologi ini salah satunya dalam kajian groundwater ini. Bagaimana groundwater itu tersedia, bagaimana geofisika itu bisa melihat keberadaan air di dalam tanah, pada kedalaman berapa, pada ketebalan berapa, ada berapa lapis air yang ada di dalam tanah, ada berapa lapisan reservoir air di dalam tanah, pada kedalaman berapa masing-masing reservoir itu menjadi tugas geofisika. Ya, jadi geofisika membuat sebuah instrumen atau membuat sebuah metode yang bisa untuk melihat atau mencitrakan di mana nanti kita bisa menginterpretasikan kondisi air yang ada di bawah permukaan tanah. Kira-kira semacam itu ya, keterkaitan antara hidrogeologi dengan geofisika. Nah, kira-kira kalau kita bisa gambarkan sketsa kondisi bawah permukaan tanah dari air tanah, itu kita bisa lihat kira-kira semacam ini. Jadi bisa jadi di dalam tanah itu ada lapisan-lapisan terbentuk oleh lapisan-lapisan sedimen yang sifatnya semacam ini ya. Jadi lapisan paling atas itu biasanya sebagai soil, kita kenal dengan tanah begitu. Kemudian di lapisan di bawahnya itu lapisan sedimen biasanya ya, atau batuan induk katakanlah ya, atau batuan yang lainnya, tapi di sini contohnya adalah sedimen. Katakanlah ada sedimen pasir begitu ya, yang punya porositas sehingga dia mampu untuk meloloskan air. Kemudian di bawah sedimen pasir ini itu misalkan ada lapisan lempung ya, yang relatif tidak bisa meloloskan air. Jadi dia bisa dikenal sebagai lapisan yang kedap air ya, yang kedap air. Kemudian di bawahnya lagi mungkin ada lapisan pasir lagi sampai kedalaman tertentu, kemudian ada lapisan yang kedap air lagi, dan berulang. Di Yogyakarta itu ada 3 yang didapatkan sampai kedalaman sekitar 140 meter, itu ada 3 lapisan air ya. Yang pertama itu yang dipakai di penduduk ya, sekitar 10-an meter, 6, 10, 12, 14 begitu ya. Kemudian yang lapisan kedua itu sekitar 70, itu yang biasanya diambil hotel-hotel, itu pada dia mengambil pada aquifer sekitar 70, 75, 80 begitu. Kemudian ada lagi aquifer yang ketiga di 140. Kelihatannya masih belum banyak yang mengambil di situ karena terlalu costly untuk mengebor sampai kedalaman itu. Nah, dari sini kita bisa bayangkan kira-kira semacam ini. Jadi daerah yang tinggi, misalkan saja daerah Kaliurang di Jogja, daerah Sleman bagian utara, itu terjadi hujan, maka sebagian besar air itu akan mengalir di permukaan menjadi sungai, sebagian besar air yang lain itu akan masuk ke dalam tanah, menyerap
karena di daerah Sleman bagian utara itu pasir banyaknya, maka dia merupakan tangkapan air yang bagus, ya, tangkapan air yang bagus. Sebagian air itu akan mengalir, akan mengisi lapisan pasir yang ada di bagian atas di sini. Sebagian lain akan mengisi ke bagian pasir yang ada di bawah. Ya, jadi air yang mengisi bagian di bagian bawah ini, ya, ini dikenal dengan confined aquifer, ya. Confined itu artinya tertekan. Ya, jadi air yang ada di situ itu ada penekan di atasnya. Jadi ada batas lapisan yang kedap di atasnya, sehingga air itu tertekan. Ya, otomatis karena dia tidak bisa keluar ke atas, maka dia akan terisi terus dari recharge area ini. Ya, akan terisi terus. Kemudian air yang lain, sebagian air yang lain itu akan mengisi lapisan pasir yang ada di atasnya, yang dikenal dengan unconfined aquifer. Air yang tidak tertekan karena di bagian atasnya tidak ada perlapisan yang kedap. Sehingga air yang dari sini bisa ke sini langsung, atau yang dari atas kalau hujan di sini itu langsung ke unconfined aquifer ini. Nah, jadi kalau kita membuat sumur, kita mendapatkan lapisan yang pertama, lapisan air yang pertama atau air tanah yang pertama itu adalah air tanah yang unconfined aquifer. Oke ya. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah sumur yang lain. Sumur yang lain di sini ini, misalkan saja pada permukaan sumur segini ini, ya, maka kita dapatkan air yang kedua itu adalah confined aquifer. Itu bisa jadi kedalaman airnya itu di sini nih lebih dangkal daripada yang water table well ini. Karena apa? Karena untuk sumur yang dari confined aquifer ini dia bisa lebih dangkal, karena sebenarnya confined aquifer itu kalau dirata-ratakan dengan rata-rata air itu dia setinggi permukaan air di confined aquifer tadi. Misalkan saja air confined aquifer ini banyak sekali sampai permukaannya sampai di sini nih, maka kita bisa menarik sebuah garis yang disebut sebagai permukaan potensiometrik, ya, permukaan ketinggian air, mungkin akibat ada pengaruh dengan ketinggian sedikit, sehingga kita bisa menarik sebuah garis potensiometrik surface, ya, dimana ketika kita mengebor sampai kedalaman confined aquifer, maka kita akan mendapatkan air yang lebih dangkal. Wah, ini dapat yang dangkal karena kita ngebornya lebih dalam. Kita dapat confined aquifer. Ya, sumur-sumur penduduk itu hanya dapat di sini ini, tapi yang artesian well dari hotel itu bisa kedalamannya lebih dangkal. Oke ya, tapi dia butuh cost lebih besar karena dia harus ngebor sampai kedalaman yang lebih dalam. Nah, kemudian ketika kita mengebor artesian well yang pada ketinggian muka tanah yang lebih rendah daripada permukaan potensiometrik ini, maka yang terjadi adalah sumur artesis, ya. Jadi sumur yang airnya itu mengalir sendiri ke permukaan. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang di daerah Sleman bagian utara itu yang kondisinya masih seperti ini. Jadi ketika ngebor itu keluar air sendiri. Oke ya, jadi kira-kira semacam. Nah, dari geofisika itu biasanya diusahakan bagaimana cara kita menggambarkan kondisi bawah permukaan sebuah daerah yang kita kaji tentang potensi airnya, dengan harapan kita bisa menggambarkan sistem hidrogeologi di bawah permukaan situ melalui salah satu sifat fisik di geofisika dari survei yang dipakai. Salah satunya adalah resistivity, ya, atau tahanan jenis. Karena apa? Karena air dan tanah di sekitar situ itu punya nilai tahanan jenis yang khusus, ya, sehingga bisa dibedakan begitu. Kira-kira semacam itu. Nah, kemudian untuk investigasi air tanah ini kita tidak bisa melihat air tanah, sehingga kajian dilakukan dengan interpretasi data citra bawah permukaan. Jadi sekali lagi untuk air tanah tadi yang seperti ini tadi itu hanya gambaran saja di kepala kita, ya. Kira-kira air tanah itu bentuknya seperti ini di bawah tanah. Nah, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung kecuali dengan pemboran. Kemungkinan karena pemborannya mahal, karena kalau mencari potensi ya tidak harus dibor dulu, dia harus diukur tanpa dilakukan pemboran, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kondisi air bawah permukaan. Nah, bagaimana cara investigasinya? Itu ada beberapa langkah, ya. Yang pertama bisa dengan menggunakan konsep model, ya, atau model konseptual.
Nah, dari sini dari kajian geologi di permukaan itu bisa dikaji sistem alirannya kira-kira seperti apa. Jadi dari kajian geologi ya di permukaan kira-kira bawah permukaannya semacam ini. Tapi itu juga merupakan kira-kira ya hasil dari model konsep geologi ya. Nah, kemudian akan lebih bagus lagi kalau ada pengukuran lapangan. Misalkan saja ada pengukuran borehole, lubang bor, sehingga kita bisa lebih paham bagaimana kondisi subsurface-nya. Kemudian juga kalau sudah ketemu air, itu kadang-kadang juga dibutuhkan pumping test ya, untuk mengetahui apakah debit air tadi itu mencukupi, misalkan semacam ini. Jadi kalau kita mengambil air dari sekian ratus liter per detik misalkan, kemudian kita berhenti sebentar, itu apakah dalam waktu kita ngambil tadi itu air akan kembali seperti semula ketinggiannya. Nah, kalau air tidak kembali seperti semula ketinggiannya atau lebih lambat penambahan airnya, maka debit air yang tersedia di situ itu tidak lebih banyak dari air yang kita ambil, sehingga kita harus mengurangi kapasitas kita mengambil, karena lama-lama kan habis kalau kita mengambil lebih banyak dari kapasitas air itu bisa tersedia di situ gitu ya. Ini salah satu fungsi dari pumping test. Kemudian jadi ilmu yang kita pelajari nanti itu adalah geofisika. Itu juga bisa membuat citra. Ini biasanya malah seringnya dipakai ya, sebelum pemboran itu biasanya memakai ilmu geofisika ini untuk mencoba menentukan berapa kedalaman airnya, kemudian berapa tebalnya, kemudian dibor kemudian ketemu kedalaman air berapa, kemudian pumping test. Oke. Nah, kemudian bisa juga untuk yang lebih detail lagi, kalau dua data di atas ini sudah oke, itu kita bisa membuat model simulasi hidrogeologi. Ya, jadi bagaimana infiltrasi dari air, bagaimana air itu akan menjalar di bawah permukaan tanah. Kemudian kita bisa memperkirakan ya bagaimana arah aliran atau ketersediaan air di bawah tanah. Kemudian juga untuk kepentingan tata kota, nanti kalau sudah sampai ke model simulasi hidrogeologi ini, itu sudah bisa larinya ke arah konservasi ya. Jadi misalkan daerah tangkapan hujan itu misalkan ya baiknya dibikin hutan gitu ya. Jangan dibikin villa, jangan dibikin perumahan, atau jangan dibikin kota di daerah tangkapan hujan. Karena kalau tangkapan hujan itu berkurang, otomatis air yang masuk ke dalam tanah juga akan berkurang. Sehingga bagusnya perumahan, perkampungan itu malah bagus dibangun di daerah yang relatif tidak produktif dari sisi air ya. Dari sisi pertanian juga, dari sisi agriculture itu tidak produktif, itu lebih bagus dibikin perkotaan begitu. Tetapi persediaan airnya bisa diambil dari air tanah yang disuplai dari daerah tangkapan hujan. Dari tangkapan hujannya, hutan tangkapan hujan itu masih bagus, sehingga air mengalir dengan bagus. Nah, ini salah satu gunanya ya, nanti keperluan untuk perencanaan wilayah ke depannya. Ini adalah salah satu contoh hasil dari kajian beberapa bidang ilmu begitu ya. Salah satunya adalah peta cekungan air tanah Jawa Tengah misalkan ya. Ini hasil dari pekerjaan PU ya. Ini di daerah Jawa Tengah itu daerah-daerah tertentu itu dibagi berdasarkan daerah aliran sungainya. Karena diasumsikan semacam ini, muara dari air tanah itu adalah sungai. Yang paling kecil adalah sungai, karena air tanah itu bisa keluar lewat mata air dan membentuk sungai. Nah, muara akhirnya mestinya akan di laut ya. Tetapi di sini yang disebut sebagai daerah aliran sungai itu adalah suatu daerah yang di situ tercakup daerah infiltrasinya, kemudian daerah keluarannya sampai ke sungainya. Nah, jadi contohnya saja kalau kita tinggal di Jogja di sini ini ada Das Sleman begini ya, yang warnanya abu-abu di sini ini. Kemudian ada daerah yang hijau muda, ini daerah aliran sungai di Pegunungan Selatan ya, di Gunung Kidul ya, atau CAT Wonosari. Kemudian yang di sini ini CAT Sleman, kemudian ini CAT Wates, kemudian di sini CAT Surakarta ya, ini besar sekali. CAT Karanganyar dan Boyolali ya. Ini kemarin kita baru saja ya beberapa tahun yang lalu lah itu melakukan survei ke area tanah di sini ini atas permintaan
pemerintah kota Surakarta ya. Diambil beberapa titik cukup banyak sehingga kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi air tanah di daerah Surakarta itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada beberapa daerah. Nah, daerah-daerah yang berwarna putih ini itu tidak termasuk daerah CAT. Ya, CAT itu cekungan air tanah ya, daerah cekungan air tanah. Jadi kita bisa lihat di daerah Jogja bagian barat utara di sini, ini di pegunungan Menoreh ya. Ini berbukit-bukit, itu bukan merupakan daerah tangkapan atau cekungan air tanah. Jadi air tanah di situ itu biasanya dalam berbentuk lapisan-lapisan tipis, bukit-bukit begitu atau sungai malah ya. Jadi tidak ada cekungan pasir yang besar yang bisa dia gunakan sebagai reservoir air tanah. Nah, kita ambil contoh misalkan di sekitar Jogja ya, di daerah sebelah utara Wonosari begitu, itu bukan merupakan cekungan air tanah. Kemudian yang di daerah Purworejo bagian utara sepanjang perbukitan Menoreh ini bukan air tanah ya. Kemudian kalau di bagian utara Solo ini, Surakarta ini ya, di bagian Sragen ya, bagian utara ini juga bukan air tanah karena di sini batuannya adalah batu gamping masif ya. Jadi bukan merupakan cekungan air tanah. Cekungan air tanah itu biasanya diisi oleh sedimen berupa pasir begitu yang ya semakin tebal akan semakin bagus ya sebagai tempat penyediaan air. Kira-kira semacam ini ya, salah satu output dari air tanah gitu ya. Nah, ini contoh lain adalah peta aliran aquifer yang lebih detail. Ini mestinya setelah dilakukan kajian survei subsurface ya. Jadi di suatu area, misalkan saja di daerah Edwards ya, di daerah Inggris kelihatannya ini. Ya, jadi ini ada suatu area yang dikaji begitu, yang berwarna hijau ini disebut sebagai daerah infiltrasi. Ya, ini merupakan daerah kontribusi. Ya, dia suatu tempat yang ada infiltrasi air di situ ya. Kemudian di daerah yang recharge zone ini merupakan daerah yang mata air ya, keluaran mata air. Kemudian di daerah yang kuning ini adalah daerah transition, daerah artesian. Kemudian yang di daerah abu biru muda ini daerah yang artesian zones. Jadi ini adalah daerah di sini merupakan lapisan air tanah yang kalau kita ngebur dalam itu kemungkinan dapat sumur artesisnya. Oke, jadi kita bisa mendapatkan gambaran semacam ini sehingga sangat membantu bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi hidrogeologi di daerahnya. Juga kita bisa menggambarkan arah alirannya kalau sudah sampai pemodelan. Contohnya yang merah ini dari daerah yang di atas berwarna hijau sama biru agak tua ini, itu akan bisa digambarkan arah alirannya sehingga kita bisa mengetahui kira-kira kemana arah aliran tadi dan membentuk springs ya atau mata air di area mana. Oke ya, kira-kira semacam ini contohnya ya. Ini contoh gambaran sayatan vertikalnya dari sebuah model begitu ya. Jadi bisa didapatkan semacam ini. Yang ini adalah land surface-nya, mestinya ini adalah sungai ya, sungai di permukaan tanah. Kemudian ini ada daerah aquifernya, artesian aquifer. Dari kalau gambar semacam ini mestinya sungai bawah tanah ya. Jadi semacam gamping begitu, karena limestone namanya ini ya, Edward limestone. Ini terdiri dari batu gamping. Batu gamping itu bukan berpori, tetapi ada lapisan-lapisan atau ada lubang-lubang yang membentuk sungai bawah tanah ya. Ini mirip seperti di Wonosari. Oke, jadi kira-kira kita bisa menggambarkan semacam ini ya, subsurface-nya. Nah, bagaimana geofisika berperan di situ? Salah satu metode yang digunakan adalah metode resistivitas atau dikenal dengan resistivity survey ya. Di penjelasan metode geofisika kemarin sudah disampaikan. Jadi output dari survei resistivitas ini adalah gambaran citra resistivitas bawah permukaan. Nah, kalau khusus untuk air itu adalah citranya adalah citra berlapis begitu ya. Citra berlapis. Bisa kalau 1D ya berarti lapisan horizontal, kalau 2D ya berarti sayatan. Nah, biasanya kajiannya semacam ini ya. Di sini kita butuh source current ya, misalkan saja ini di sini ada source current-nya, kemudian ada current meternya,
Kemudian juga ada voltmeternya, biasanya jadi satu instrumen, ada yang terpisah, ada yang jadi satu, antara source current meter dan voltmeter ini jadi satu alat ya, ada yang terpisah. Kemudian dilakukan pengukuran injeksi arus dari elektroda besi di sini, ini dua elektroda besi, kemudian diukur dengan elektroda yang lain tegangan atau beda potensial di permukaannya. Jadi semacam ini kira-kira ya. Ini elektrodanya, kemudian ini instrumen untuk penginjeksi arus, untuk current source-nya, untuk current meternya, sama untuk voltmeternya jadi satu di sini. Kemudian otomatis kita butuh kabel untuk menghubungkan antara elektroda dengan instrumen ya. Kira-kira kalau di lapangan semacam ini ya. Nah, jadi dari sini tadi kita akan mendapatkan data setelah dilakukan pemrosesan, itu sebuah nilai ya. Nilai-nilai semacam ini, misalkan saja pengukuran di atas tanah di titik S11 ini didapatkan interpretasi semacam ini. Kemudian yang S7 seperti ini, yang S3 seperti ini, yang S12 seperti ini. Nah, yang didapatkan dari kilostrik itu adalah nilai-nilainya ini ya, 127, 143, 124, 161 ohm meter. Nah, nilai-nilai ini tadi itu mestinya harus dibahasakan dalam bahasa geologi. Salah satu outputnya ini bisa dinyatakan dalam bahasa litologi. Yang oranye ini adalah breksi, misalkan batuan breksi. Ya, breksi itu pecahan-pecahan batuan yang terjadikan satu oleh matriks ya, oleh lapisan penyemennya ya, bisa jadi batu pasir atau bisa jadi lempung. Oke. Kemudian ini ada batuan andesit ya, yang di atas ini mungkin. Kemudian ini ada aluvial atau soil di bagian permukaan. Kemudian biasanya orang geofisika menggambarnya semacam ini ya. Salah satu contohnya ini adalah gambar sayatan, yang ke arah sana adalah jarak, ke sini adalah kedalaman. Nah, kalau bisa dilihat di peta semacam ini, yang ini paling kiri ya, S11 itu yang paling selatan ini, dan S12 yang paling utara ya, paling utara. Oke, jadi biasanya dikaji dengan kondisi geologi di permukaan di lapangan seperti apa. Oke, jadi di sini ada fault structure yang menyebabkan kenapa kok water table yang di sini kemudian naik di sini. Ini ada fault ya, fault yang memisahkan water table ini tadi. Ya, jadi mestinya water table itu mengikuti flow topografinya ya mestinya ya, tapi karena di sini mungkin ada fault ya, sehingga water table di sini menjadi bergeser ketinggiannya. Oke, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian tentang air tanah. Jadi sebenarnya geofisika itu banyak sekali dipakai di air tanah. Ini salah satu contohnya. Hasil akhirnya memang berupa citra resistivitas begitu, yang nanti harus dibahasakan dalam bahasa hidrogeologi ya, mungkin dalam bahasa aquifer atau dalam bahasa litologi, sehingga kita bisa mendapatkan citra bawah permukaan ya, seperti untuk menjawab pertanyaan tadi, karena kita tidak bisa melihat air tanah secara langsung. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.